Halo para controller di lingkungan IKM FEB UI. Perkenalkan, saya Raffi, ditemani oleh teman saya Leo, sesama manajer kompartemen standar BAK FEB UI 2020, akan mensosialisasikan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan maksud untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas lembaga dalam 1 tahun atau 1 periode berjalan. Sebagaimana kita ketahui, laporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu direct method dan indirect method. Nah, berdasarkan SHK kemahasiswaan, untuk laporan arus kas, aktivitas operasinya itu disusun dengan indirect method. Alasannya untuk memudahkan para controller, di mana tinggal mengambil data-data yang terdapat pada laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan lembaga. Nah, selain aktivitas operasi, laporan arus kas terdiri dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya ada contoh aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan kas blok grant. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah pembayaran kas untuk program kerja. Nah, yang perlu diingat oleh para controller, misalkan suatu lembaga itu membeli persediaan. Nah, untuk mencatat persediaan tersebut dalam laporan arus kas untuk aktivitas operasi, jangan mengambil nilai akhir dari persediaan tersebut di laporan posisi keuangan, melainkan angka yang diambil adalah pergerakan atau kenaikan, bisa juga penurunan dari persediaan tersebut dalam suatu periode berjalan. Kedua adalah contoh aktivitas investasi. Terdiri dari pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, termasuk aset tetap yang dibangun sendiri, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Yang kedua adalah penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Yang ketiga adalah uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Yang keempat, penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Contoh dari aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah penerimaan kas dari penerbitan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang atau untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah pemberian dana abadi yang merupakan pendapatan terikat permanen. Saya Leonard Dimas Sangur, manajer kompartemen standar, akan melanjutkan presentasi dari Raffi. Berikut ini akan ditampilkan format dari laporan arus kas yang perlu dibuat oleh setiap lembaga. Pada format laporan arus kas berikut ini, merupakan laporan arus kas yang disajikan dengan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, terlihat bahwa terdapat aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, pada arus kas dari aktivitas operasi itu terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu aset neto. Kemudian ada juga penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, seperti depresiasi ataupun kenaikan atau penurunan aset atau hutang lancar. Nah, dalam format ini contohnya seperti kenaikan piutang, penurunan hutang, dan kenaikan persediaan. Nah, setelah dihitung semuanya, maka akan dapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas operasi. Sedangkan untuk aktivitas investasi biasanya berhubungan dengan kegiatan investasi lembaga terhadap aset tetap seperti pembelian atau penjualan peralatan. Nah, dalam format ini terdapat pembelian peralatan, penerimaan dari penjualan investasi, pembelian investasi, dan penerimaan dari pembayaran uang muka. Nah, setelah dihitung semuanya, maka akan dapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas investasi. Kemudian, untuk aktivitas pendanaan, lembaga berasal dari transaksi yang mempengaruhi hutang jangka panjang dan ekuitas lembaga. Nah, contohnya itu adalah
pembayaran atau pelunasan liabilitas jangka panjang. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, maka akan dapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas pendanaan. Nah, setelah semuanya, maka akan dapatkan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas, yang dimana jika ditambah kas dan setara kas awal tahun, maka lembaga akan mendapatkan kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada laporan arus kas ini juga perlu dilihat untuk catatan yang nantinya akan masuk dalam catatan atas laporan keuangan, dan juga dilihat dari perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Hal yang perlu diingat juga bahwa dalam pembuatan laporan arus kas perlu untuk memperhatikan perubahan atau pergerakan nilai tiap akun, yakni kenaikan atau penurunannya dan bukan saldo akhirnya. Berikut ini adalah ilustrasi laporan arus kas dari salah satu lembaga yang telah sesuai dengan SAK kemahasiswaan. Nah, pada ilustrasi ini terlihat bahwa laporan arus kas telah memiliki ketiga aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, pada aktivitas operasi telah ada perubahan dalam aset neto dan juga penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, seperti depresiasi, kenaikan beban dibayar di muka, dan kenaikan penurunan liabilitas. Nah, di sini akun beban dibayar di muka itu adalah minus karena dengan adanya kenaikan beban dibayar di muka, berarti terdapat pembayaran secara kas oleh lembaga, yang berarti terjadi penurunan kas. Adapun kenaikan pada liabilitas akan mengindikasikan adanya kas yang bertambah di lembaga, sehingga perlu ditambah. Lembaga ini tidak melakukan aktivitas investasi yang mempengaruhi kas, sehingga pada laporan arus kas nilainya 0. Tapi hal yang perlu diingat adalah laporan arus kas ini adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas. Jika transaksi tidak berkaitan dengan kas, maka perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, jika lembaga mendapatkan hibah seperti peralatan, maka hibah ini perlu dikurangi sebesar jumlah yang diterima oleh lembaga ketika membuat laporan arus kas pada bagian aktivitas investasi. Hal ini dikarenakan hibah tersebut tidak menimbulkan arus kas masuk. Sedangkan yang terakhir, pada bagian aktivitas pendanaan, terlihat bahwa tidak ada penambahan modal dan penghapusan liabilitas ngurus inti pada tahun 2019, sehingga nilainya itu 0 atau tidak ada. Sedangkan pergerakan arus kas dari akun pengurangan modal dari beban yang belum tercatat pada tahun 2019 adalah sebesar minus 55.000. Nilainya minus karena akun ini akan mengurangi nilai kas yang ada. Nah, kemudian setelah semuanya telah dihitung, seperti pada format laporan arus kas sebelumnya, maka akan dapatkan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Dan ditambah dengan kas dan setara kas pada awal tahun, kita akan mendapatkan kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada akhirnya inilah keseluruhan dalam membuat laporan arus kas. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi ini. Terima kasih. Dan jika ada yang tidak dimengerti, kakak-kakak semuanya dapat menanyakannya kepada kita, manajer standar, melalui chat.